Pak Guru awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pagi hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 ini yang Pak Guru sayangi ya. Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini sudah Pak Guru tampilkan pada layar proyektor. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita untuk bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya anak Pak Guru akan mulai mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Absensi yang pertama, Mas Oin, Mbak Rizka, Mbak Ferdita, Mbak Umu, Mbak Saskia, Mbak Noni, Mbak Nasramutia, Mbak Rahma, Mbak Naswa, Mbak Jani, Mbak Naisha, Mbak Bunga, Mbak Ferdita, Mbak Yuna, Mbak Yuna, Mbak Syira. Hadir semua ya berarti. Pertahankan ya anak-anak. Guru akan menjelaskan tentang materi pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang teks persuasi. Untuk itu, pertama-tama Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian semua tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, masuk kepada slide selanjutnya. Nah, melalui pembelajaran kali ini, Pak Guru harap dari anak-anak sekalian itu mampu yang pertama mengidentifikasi dari pengertian teks persuasi. Yang kedua, anak-anak sekalian mampu untuk menentukan ciri-ciri dari teks persuasi tersebut. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tujuan teks persuasi. Dan yang keempat, anak-anak sekalian mampu untuk menentukan kalimat ajakan yang ada dalam teks persuasi. Oke, berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, marilah kita memasuki pada materi yang pertama. Nah, sebelum masuk ke materi juga, Pak Guru ada beberapa pertanyaan tematik untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian yang sebelumnya tentang teks persuasi. Yang pertama, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat suatu iklan yang membuat kalian tertarik? Oke, bagus. Lalu, kenapa ketika kalian melihat iklan tersebut, kalian tertarik? Apa yang membuat kalian tertarik? Apa dari gambarnya, kata-katanya, atau seperti apa? Gambarnya ya, kata-katanya juga. Ya, betul sekali. Jadi dalam teks iklan tersebut itu menggunakan kata-kata yang mengandung kalimat persuasif. Oke, lanjut pada materi kita, yaitu mengenai teks persuasi. Nah, yang dimaksudkan dengan teks persuasi ini adalah sebuah teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya ya. Jadi teks persuasi ini cuma ada kalimat ajakannya saja. Kalau ada kalimat ajakannya itu bukan termasuk teks persuasi, melainkan kalimat persuasif, ada F-nya ya. Jadi kalau teks persuasi ini ada beberapa strukturnya. Struktur itu seperti pendapat penulis yang memperkuat argumen untuk menarik khalayak umumnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur, ini ada ciri-ciri dari teks persuasi. Ciri-cirinya ada apa aja anak-anak? Yang kedua, disertai alasan atau argumen. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik. Dari keempat ciri-ciri teks persuasi tersebut, teks persuasi ini lebih menonjolkan kepada khalayak di mana untuk meminta sesuatu, seperti untuk melakukan apa yang diinginkan oleh sang penulis tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur teks persuasi. Nah, dari strukturnya itu ada 4 ya anak-anak. Coba sebutkan apa itu 4 struktur tersebut.
pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan yang keempat, penegasan kembali. oke, kita bedah satu-satu ya dari struktur tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu ini ketika biasanya ada di dalam suatu teks persuasi pada awal paragraf atau paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini di bagian pengenalan isu biasanya berisi pengenalan masalah atau isu-isu yang akan diceritakan pada teks persuasi. Nomor 2 yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi pendapat dari sang penulis terkait dengan isu-isu yang telah dijabarkan pada paragraf pertama. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Nah, ini yang paling penting yang membedakan dan yang membuat itu termasuk teks persuasi, yaitu adanya kalimat ajakan. Yang keempat yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali ini bertujuan supaya si pembaca itu lebih terdorong lagi untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dijabarkan pada pernyataan ajakan. Jadi keempat-empatnya itu saling berkaitan, yaitu di antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Oke anak-anak, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu guru akan memberikan contoh dari teks persuasi tersebut. Nah, di sini ada lembar teks persuasi. Bentar, Pak Guru akan perbesar biar lebih jelas ya. Nah, di dalam teks persuasi itu sudah Pak Guru bagi menjadi beberapa struktur yang ditampilkan seperti pengenalan isu sampai dengan penegasan kembali. Berdasarkan contoh yang telah Pak Guru tampilkan, apakah ada yang ingin membacakan? Aku Pak. Boleh Mbak Anjani, silakan. Contoh teks persuasi menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas merupakan hal yang sangat penting dalam berjalan belajar. Kelas yang bersih akan membuat suasana belajar menjadi nyaman dan sehat. Namun, masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan kelas. Sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap dan membuat kelas terlihat kotor. Selain itu, lingkungan yang kotor juga dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, pikirlah dengan tertib, dan jagalah fasilitas kelas agar tetap bersih dan rapi. Dengan menjaga kebersihan kelas, kegiatan belajar akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Jadi, ayo mulai biasakan hidup bersih dari hal-hal kecil di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Anjani. Oke, betul sekali ya tadi apa yang sudah dibacakan oleh Mbak Anjani. Salah satu teman kalian sudah membacakan contoh dari teks persuasi. Nah, mari kita bedah apa aja yang terdapat dalam teks persuasi tersebut. Yang pertama, dari paragraf pertama itu yang termasuk dengan pengenalan isu. Di situ menjelaskan si penulis bahwasanya kebersihan kelas itu merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar. Namun masih banyak siswa yang membuang sampah itu sembarangan. Nah, itu isu yang pertama dan termasuk dengan pengenalan isu. Kita lanjut ke paragraf yang kedua, yaitu di situ penulis menambahkan pendapat dia sendiri mengenai sampah yang berserakan. Kemudian pada paragraf yang ketiga, penulis menambahkan kalimat ajakan untuk bersama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, penulis juga menegaskan kembali dengan menjaga kebersihan kelas, kegiatan belajar menjadi lebih efektif. Jadi untuk struktur dari teks persuasi tersebut seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah paham? Nah, selanjutnya biar kita lebih paham lagi mengenai teks persuasi tersebut, Pak Guru di sini akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan Pak Guru berikan sebuah tugas di mana kalian berdiskusi dari masing-masing kelompok tersebut. Lalu kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan. Oke? Untuk pembagian kelompoknya sendiri nanti Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok, di mana nanti berhitung dari mulai 1 sampai 4. Yang mendapat nomor 1 akan berkelompok dengan pasangan yang nomor 1, nomor 2 yang nomor 2, dan seterusnya. Untuk itu, untuk kelompoknya bisa dimulai berhitung dari bunga. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2. Oke. Berhubung kelompoknya sudah Pak Guru bagi, kalian boleh
bergabung dengan kelompok masing-masing, silakan membuat satu kelompok. Di sini Pak Guru memberikan tugas diskusi kepada kalian semua terkait dengan kelompoknya, di mana Pak Guru memberikan satu contoh dari masing-masing kelompok dengan berbagai tema yang berbeda ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang tertera di bawahnya, lalu kemudian mempresentasikan di depan. Pak Guru, di kelompok 1 di mana? Hai. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini silakan. Kelompok 3 Ini. oh ini silakan Mbak. Kelompok 4 terakhir. Anak-anak silakan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu ribut, boleh berdiskusi secara kelompok. Yang diharapkan semua kelompok dapat diskusi dengan baik ya. Terima kasih. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, kalian boleh duduk ke tempat masing-masing ya. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mempresentasi satu kelompok masing-masing ya. Untuk presentasinya itu satu kelompok perwakilan satu saja. Kita mulai dari kelompok 1 sampai dengan 4. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan perwakilannya. Yang lain dengarkan ya. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan anggota terlebih dahulu. Yang pertama Nada, yang kedua Yunda, yang ketiga Rohim, yang keempat Ronik, yang kelima Bunga. Saya dapat teks tentang lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan masih menjadi masalah di lingkungan sekitar kita. Sampah dapat menyebabkan banjir, menimbulkan bau tidak sedap, dan mencemari lingkungan. Jika kebiasaan buruk ini terus dilakukan, kesehatan masyarakat juga dapat terganggu. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup lebih sehat, nyaman, dan indah untuk semua orang. Soal pertama, apa tujuan penulisan membuat teks tersebut? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Soal kedua, tuliskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, mengapa teks tersebut termasuk teks persuasif?
karena berisi ajakan dan rujukan kepada pembaca agar menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan kenyamanan bersama. Yang keempat, buatlah satu kalimat persuasi baru dengan tema tersebut. Ayo, biasakan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Sebelumnya dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok satu? Tidak ada ya, berarti sudah jelas dari apa yang disampaikan oleh kelompok satu. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok dua maju terlebih dahulu ya, untuk presentasi. Silakan perwakilan dari kelompok dua. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri Mulyani Group, Saskia Najwa, Syira Aligra, Nalisa Arindia, Rizka Nurfatia. Di sini kelompok saya mendapatkan tema teks persuasi pendidikan. Banyak siswa masih menganggap belajar sebagai kegiatan yang membosankan sehingga kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Padahal pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita dan menambah wawasan. Dengan rajin belajar, seseorang dapat memiliki pengetahuan luas dan lebih mudah menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif bertanya saat pelajaran berlangsung. Dengan semangat belajar yang tinggi, kita dapat meraih prestasi dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Soal yang pertama, apa tujuan penulis membuat teks tersebut? Tujuannya penulis membuat teks tersebut adalah untuk mengajak siswa lebih semangat belajar dan menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan. Soal yang kedua, tuliskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif bertanya saat pembelajaran berlangsung. Soal yang ketiga, mengapa teks tersebut termasuk teks persuasi? Jawabannya, teks tersebut termasuk teks persuasi karena berisi ajakan dan dorongan kepada siswa agar rajin belajar demi meraih prestasi dan cita-cita. Soal yang terakhir, buatlah satu kalimat persuasi baru selesai dengan tema tersebut. Contoh kalimat teks persuasi baru. Ayo rajin belajar setiap hari agar cita-cita dapat tercapai dengan baik. Sekian dan terima kasih. Dan terima kasih kepada dan kita lanjut ya ke kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal nomor 1, apa tujuan penulis membuat teks tersebut? Untuk mengajak remaja menerapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan rutin berolahraga. Soal nomor 2, tuliskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks. Oleh sebab itu, mari kita mulai hidup dengan makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, rutin berolahraga. Soal nomor 3, mengapa teks tersebut termasuk teks persuasi? Teks tersebut termasuk teks persuasi karena berisi ajakan pada pembaca untuk menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat. Soal nomor 4, buatlah satu kalimat persuasi baru sesuai dengan tema tersebut. Marilah kita rutin berolahraga agar tubuh tetap sehat dan kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya sudah cukup ya untuk presentasi. Dari pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai apa aja dari dalam teks persuasi itu? Ciri-ciri ya, dan contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, guru harap dari anak-anak sekalian dapat memahami mengenai materi dari tes persuasi pada kelas 8 ini. Dan untuk pembelajaran berikutnya, Pak Guru harap dari anak-anak sekalian dapat lebih aktif lagi. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.